lupa. Sahwun, lupa. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Nabi pernah lupa di dalam sholat? Ya pernah. Itu yang beliau tegaskan itu. Beliau dalam riwayat sahih mengatakan innama ana basyarun. Aku ini ya sama kayak kalian, kata Rasulullah. Aku adalah manusia. Ansa kamatan sauna. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu, kalau aku lupa, kata Rasulullah, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Jadi aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Maka kalau aku lupa, kata Rasulullah, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Manusia kan lupa ya Pak Ibu. Wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi, kata pepatah Arab itu. Tidak dinamakan manusia kecuali gara-gara ada lupanya. Kalau enggak insan ya enggak nisyan itu lupa nih Pak. Ya, manusia itu lupa. Ya. Nikmat lupa itu Pak. Walaupun di sisi lain ya itu juga lupa itu nikmat, tapi di sisi lain juga menjadi afat ya, musibah. Nikmatnya apa? Gara-gara lupa itu ya kita nggak ingat lagi kesedihan-kesedihan yang berlalu. Kalau nggak ada lupa itu mungkin kita sedih terus Pak Bu ya. Ingat orang tua yang sudah meninggal misalnya, ingat banyak hal ya, itu nikmatnya lupa di situ, sehingga besok sedih, kemarin sedih, sekarang kita bisa tertawa gitu. Kalau nggak bersedih terus. Tapi di sisi lain ya juga afat ya, musibah. Ya gampang lupa, baru dibaca tadi siang, sekarang udah lupa itu Pak ya. Nah, ilmu atau apa itu bisa jadi gitu. Nah, dalam sholat juga terjadi Pak. Maka ketika terjadi lupa di dalam sholat, bukan disunnahkan, ada syariat namanya. Syariatnya adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sajdatani, dua kali sujud, yasjuduhuma al-musalli, yang dilakukan oleh seorang yang salat, qabla taslim au ba'dahu. Bisa jadi dua kali sujud itu sebelum salam, bisa jadi sesudah salam. Semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah Pak ya. Ada sebelum, ada sesudah. Kapan kondisinya sebelum, kapan kondisinya sesudah, nanti akan kita lihat. Ada riwayat sahih dari Rasulullah SAW, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang di antara kalian lupa dalam salatnya, falam yadri kam sholla, dia enggak tahu berapa kali sholatnya, udah berapa rakaat, salasan au arba'an, 3 atau 4, falyatrah asyak, maka buang rasa ragu itu, wal yabni ala mastaiqona, kemudian diambil yang paling yakin Pak. Nanti akan kita lihat yang paling yakin itu yang paling minimal jumlahnya. Kita ragu 3 dan 4, maka yang diambil itu 3, jangan 4-nya Pak. 3-nya itu yang paling yakin itu. Kita ragu antara 3 dengan 2, berarti yang diambil 2 gitu, paling dikit. Nah. Kemudian yasjud sajadataini qabla salam, dia sujud 2 kali sujud qabla an yuslim, sebelum salam. Kemudian dalam riwayat sahihain lainnya Pak ya, nanti akan kita bacakan riwayat Zulyadain namanya. Itu Rasulullah sujudnya setelah salam. Ya. Kapan kasusnya nanti akan kita lihat setelah ini Pak. Nah, akan kita lihat setelah ini. Nah, makanya Imam Syaukani itu menjelaskan terbaiknya kita sujud apakah sebelum atau sesudah, itu melihat apa yang dialami kasusnya oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat Pak ya. Pertama kita lihat dulu. Nah, begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, idza sallama qabla itmamis shalah.
kalau imam salam sebelum sholatnya sempurna, Pak. Sholatnya 3 rakaat, pas 2 rakaat imamnya sudah salam. Nanti itu sujudnya setelah itu. Nanti kita lihat kasusnya di sini. Atau misalnya sholatnya 4 rakaat, di 3 rakaat imamnya sudah assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Apa yang dilakukan? Nanti kan tinggal ditambahkan berdiri lagi, Pak ya. Berdiri dan ditambahkan. Nanti kita lihat hadisnya ada. Riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Berkata, hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabrani ya. Bukhari dan Muslim, Pak, riwayatnya ini. Ini ada 2 hadis ini. Ini Bukhari dan Muslim dari Abu Ibnu Mas'ud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat berjamaah ihda salatai al-ashi. Salah satu dari salat zuhur kalau enggak asar gitu. Fa shalla raka'ataini. Kan sholat zuhur atau asar itu 4 rakaat. Kemudian ketika itu dalam riwayat ini, Pak, Bukhari Muslim sahih ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sholat cuma 2 rakaat ketika itu. 2 rakaat, summa salam. Assalamualaikum kan gitu. Nah, faqama ila khasyabah ma'rudha fil masjid. Kemudian beliau menghampiri, berdiri, kemudian menghampiri di situ ada kayu yang dekat dari masjid itu. Beliau duduk di situ. Nah, fattaka'a 'alaiha, beliau duduk di atasnya ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau sedang marah. Ya, beliau mungkin sedang ada yang dipikirkan, Pak. Posisinya para Abu Hurairah menjelaskan beliau kayaknya lagi marah gitu. Jadi sholat 2 rakaat, mungkin udah merasa 4 rakaat atau ketika itu salam gitu. Wa wada'a yaduhul yumna 'alal yusra, tangan kanan beliau diletakkan di tangan kirinya ya gitu ya. Nah, wasyabbaka baina asabihi, kemudian begini-begini beliau ya. Wa wada'a khaddahu ala dhahri kaffihi al-yusra, gini posisinya, Pak ya. Nah, ini banyak gayanya ketika itu, bentuknya ini yang digambarkan. Wa kharajat sur'anu min abwabil masjid, kemudian orang-orang segera datang dari pintu masjid, bersegera datang dari pintu masjid, kemudian bertanya, kusiratis shalah, apakah salat itu tadi dikosor dari 4 menjadi 2, salat zuhur atau asar 4 gitu. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar, di dalam jamaah itu sebenarnya ada Abu Bakar, ada Umar. Fahaba an yukallimahu, ya, cuman mereka berdua segan mau berbicara dengan Nabi ya, karena enggak berani, Pak ya. Berpikir lama kalau berbicara dengan Nabi itu, bisa jadi itu syariat atau apa gitu. Abu Bakar nggak mau juga. Cuman di tengah kaum itu, di tengah jamaah itu ada seseorang, rajulun yuqalu lahu Zulyadain. Ada seorang sahabat dikenal dengan nama Zulyadain. Zulyadain itu, Pak, dinamakan Zulyadain itu kan karena tangannya agak panjang ya. Tangannya agak panjang dari ukuran biasanya, makanya punya 2 tangan ya, seolah-olah dia punya dua tangan, Zulyadain. Nah, kemudian dia bertanya, Rasulullah dalam posisi tadi mungkin sedang ada yang dipikirkan, wajah beliau seolah-olah sedang marah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, engkau lupa ya Rasulullah, am kusiratus shalah, atau salatnya yang memang dikosor. Tanyanya Zulyadain. Kata Zulyadain, engkau lupa ya Rasulullah, atau salatnya memang dikosor menjadi 2. Apa kata Rasulullah? Lam ansa walam tuqassar, aku enggak lupa dan sholatnya juga enggak dikosor ya. Kemudian Rasulullah bertanya, akama yaqulu Zulyadain, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain itu, Pak ya? Kemudian apa kata para sahabat? Naam, iya benar ya Rasulullah, sholatnya enggak sempurna, belum sempurna gitu. Maka faqaddama, maka beliau maju, fa shalla ma taraka, menyempurnakan apa yang tersisa berarti 2 rakaat lagi, Pak ya. Summa salam, beliau salam. Summa kabbara, beliau takbir lagi. Ya, wasajada misla sujudihi, beliau sujud seperti sujud biasanya, au atwal, atau lebih lama dari sebelumnya. Summa rafa'a ra'sahu, duduk di antara 2 sujud. Wa kabbar, takbir ya. Summa kabbara, takbir lagi dan sujud misla sujudihi,
seperti sujud yang biasanya, au atwal, atau lebih lama lagi, summa rafa'a ra'sahu, kemudian ngangkat kepalanya. Enggak pakai salam karena udah salam tadi Pak ya. 2 kali sujud. Itu dilakukan setelah salam. Itu yang dilakukan Rasul. Jadi ketika, artinya apa Pak? Artinya ketika jumlah rakaat itu kurang, kita sudah, imam sudah salam sebelum waktunya salam, kayak tadi kasusnya sholat maghrib misalnya, di 2 rakaat ternyata imam salam, nggak ada yang negur dari belakang, seperti kasusnya Rasulullah itu. Kemudian terjadi dialog di situ. Nah, dialog itu dianggap bukan sesuatu yang membatalkan sholat ya Pak ya. Artinya di situ dialognya memang karena butuh ya. Dialognya kan memang karena butuh di situ, menegur Rasulullah SAW. Sholatnya lupa atau dikosor, sehingga pembicaraan yang masih terkait dengan sholat itu nggak ada masalah sama sekali ya. Sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah apa Pak? Langsung berdiri dan menyempurnakan yang tertinggal. Jadi bukan diulang dari awal lagi. Jangan diulang dari awal. Jadi pembicaraan tadi hukumnya gimana ya? Nggak apa-apa, karena dia terkait dengan sholat itu. Karena negur, ya, menegur Rasulullah SAW ketika itu kelupaan. Nah, kemudian langsung berdiri, tambahkan 2 rakaat, salam kiri kanan, kemudian setelah salam Rasulullah Allahu Akbar lagi sujud, kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian Allahu Akbar selesai. Nggak salam karena sudah salam tadi. Coba ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu Pak, itu riwayat yang menunjukkan kepada kita kalau seandainya imam salam sebelum sempurna bilangan sholat, maka sujudnya setelah salam. Riwayat dari Bukhari Muslim dari kasus Zulyadain ya, Zulyadain, sahabat Zulyadain itu. Kemudian riwayat lainnya Pak, ada dari Atha dari Ibnu Zubair yang suatu hari sholat maghrib, fasallama fi raq'ataini, dia sholat maghrib kemudian salam di 2 rakaat. Fanahadha liyastalimal hajar, kemudian dia mau berdiri, mau kasih gini ke Hajar Aswad itu Pak ya, kan di Mekah, dia menjadi gubernur Mekah. Kemudian fasabbahal kaum bertasbih ketika itu, bertasbih subhanallah gitu. Dia udah selesai sebenarnya, udah salam kiri kanan ya. Dia nanya, dia juga bingung, masya'nukum, kalian ngapain gitu ya, kalian ngapain. Kemudian ada yang jelaskan, maka dia fasalla ma baqiyah, ditambahkan 1 rakaat ya, wasajada sajdataini, kemudian setelah itu salam, kemudian baru 2 kali sujud. Kemudian ketika hal itu diceritakan kepada Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ma'amalto an sunnati nabihi, dia nggak jauh dari sunnah nabinya, artinya dia mendekati sunnah Nabi SAW, atau benar dengan apa yang dilakukan tersebut. Jadi salamnya imam sebelum rakaatnya sempurna, salam benerannya Bu ya, kiri kanan ya, nggak ada yang negur sama sekali. Kemudian apa yang dilakukan imam? Langsung berdiri menyempurnakan, jangan diulang dari awal lagi. Itu menunjukkan pahamnya kita dengan fikih atau hukum agama itu yang nggak ngulang itu. Kalau ada yang ngulang itu justru tanda nggak paham dengan fikihnya Pak ya. Ya, kita kan nggak lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah itu kan terjadi dialog di situ, sama kayak Ibnu Zubair juga terjadi dialog. Dia nanya, kalian ngapain kan gitu. Nah, karena dia udah merasa selesai sholatnya gitu. Kan terjadi dialog, kemudian tinggal ditambahkan Pak ya, jangan diulang sholatnya dari awal. Ulang sholat dari awal itu bukan pahala dapatnya. Ya dapat pahala mungkin karena istihadnya, tapi enggak, kurang tepat ya. Tepatnya adalah kita langsung menambahkan. Itu yang pertama Pak kasusnya. Yang kedua, inda ziyada ala shalah, ketika kita menambah sholat maghrib jadi 4 misalnya Pak ya, zuhur asar jadi 5 misalnya ya, ingat lebih daripada jumlah yang seharusnya, maka yang dilakukan juga sujudnya setelah salam. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla khamsan, Nabi salat 5 rakaat ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ada sahabat yang bertanya, azida fis shalah ya Rasulullah, apakah ini ada tambahan salat memang? Ada tambahan gitu. Karena engkau salatnya 5. Kata Rasulullah, wa mazalika, apa itu yang ditambahkan?
Mereka menjawab, "Shallaita khamsan." Engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fasajada sajdataini ba'da masallam. Beliau setelah tadi itu dibilangin itu ya langsung sujud sahwi dua kali, Pak. Otomatis itu setelahnya, Pak, ya. Karena sudah salam dia 5 rakaat beliau itu otomatis setelah salam gitu ya. Ini menunjukkan apa, Pak? Sahnya salat bagi orang yang menambah rakaat selama dia memang lupa, Pak. Ya, menambah 1 rakaat, kalau 2 rakaat itu terlalu berlebihan, Pak. Ya, menambah 2 rakaat itu terlalu jauh. Subuh tiba-tiba kok nambah jadi 4 rakaat itu kayaknya jauh. Kalau 1 rakaat itu masih itu lupa. Tapi kalau udah nambahnya 2 rakaat itu bukan lupa lagi, tidur atau apa itu, Pak. Nah, sahin dia lupa ya, Pak. Nah, maka dia cukup dengan sujud sahwi setelahnya. Nah, kalau sujud sahwi itu nanti kan itu, Pak, ya. Kalau seandainya nanti ada sujud sahwi itu kegunaannya dalam riwayat itu dijelaskan kalau seandainya kurang Allah akan, kalau seandainya bilangannya itu harusnya genap maka Allah akan menggenapkannya, kalau berlebih Allah akan mencukupkan dengan itu ya, membuat setan marah, Pak. Targhiman lisyayatin itu nanti ya. Salatnya sudah sah kemudian untuk membuat setan marah ketika itu ya. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, indanisyani tasyahud, ketika lupa tasyahud awal, Pak, atau lupa salah satu dari sunnah salat. Tasyahud awal itu kan menurut jumhur ulama itu kan sunnah hukumnya, tasyahud awal itu. Nah, tasyahud awal pernah kita bahas, itu bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman nggak pernah ditinggalkan. Artinya apa? Ketika dia lupa salah satu sunnah salat itu, maka juga dilakukan sujud sahwi. Kapan dilakukan? Ya, ini yang diriwayatkan, Pak, ya, oleh Al-Jamaah dari Ibnu Bahiyah. Ya benar ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqoma fi raq'ataini, beliau berdiri ketika 2 rakaat. Jadi enggak tahiyat pertama, enggak tasyahud pertama. Fasabbahu, orang-orang sudah bertasbih subhanallah. Cuman karena Rasulullah sudah menyempurnakan berdirinya, Pak, beliau enggak balik karena dia sunnah hukumnya tadi. Itu menunjukkan sunnahnya. Jadi ketika tasyahud pertama, kalau seandainya wajib Rasulullah akan balik lagi. Itu karena enggak wajib, itu karena sunnah itu, maka Rasulullah tetap karena sudah berdiri itu. Karena sudah berdiri maka beliau melanjutkan. Falamma faragha min salatihi, ketika sudah selesai salatnya, sajada sajdataini summa sallam, beliau sujud 2 kali sujud kemudian salam. Artinya sebelum salam. 2 kali sujudnya sebelum salam. Kalau seandainya ketinggalan lupa tasyahud pertama. Jadi tasyahud pertama itu, Bu, dalam hadis itu dikatakan, ini penjelasannya para ulama itu. Orang yang lupa tasyahud pertama, kalau seandainya dia ingat sebelum berdiri, Pak, jadi mau berdiri gitu ya, Allah, belum berdiri punggungnya, dia ingat, maka dia balik. Nah, balik. Tapi kalau sudah gini, enggak, itu ya, enggak lagi, udah lanjut. Nanti tinggal sujud sahwi 2 kali sebelum salam. 2 kali sebelum salam. Jadi itu tasyahud pertama. Ini dia menjadi dalilnya para ulama di situ. Ya, ini riwayat Al-Jamaah, ya, Pak, dari Ibnu Buhainah. Ya, Ibnu Buhainah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di 2 rakaat, enggak tasyahud pertama, kemudian orang-orang bertasbih, ya, beliau lanjut, baru nanti sebelum salam beliau sujud 2 kali sujud. Apa ya? Itu dia dalil, Pak. Jadi kalau seandainya kita baru mau berdiri begini, ya Allah, ingat belum ini, Pak, ya. Ada yang subhanallah misalnya di belakang, subhanallah gitu, atau ibu-ibu misalnya gini ya. Maka kalau sebelum punggungnya berdiri lurus, ya balik dulu, ya, balik dulu. Tapi kalau seandainya sudah begini, lanjut. Nah, lanjut, tetap lanjut. Itu kalau tasyahud pertama atau yang terkait dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak, ya. Dalam riwayat ditegaskan, Pak, dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qama ahadukum minar raq'ataini, jikalau salah seorang di antara kalian berdiri dari 2 rakaat, falam yastatimma, dia belum menyempurnakan berdirinya, qaiman falyajlis, maka dia duduk.
kalau belum sempurna berdirinya. Wa idza statamma, kalau sudah sempurna, fala yajlis, maka dia jangan duduk lagi. Wa yajlis sajadatai as-sahwi, maka dia duduk untuk 2 kali sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Kemudian berikutnya Pak, as-sujud inda syakki fis shalah. Sujud ketika meragu di dalam salat. Ragu-ragu di dalam salat Pak, yang tadi kita bilang, kita jumlah rakaatnya berapa? 2 atau 1, 2 apa 3 apa 4 gitu ya. Itu juga nanti sebelum salam. Jadi sebelum salam itu 2 kasus itu ya. Kalau kita lupa tasyahud pertama, atau salah satu sunnah Nabi, atau sunnah salat ya, atau yang kedua itu kalau meragu di dalam salat ya. Kalau seandainya lebih, maka sesudah, jelas itu kalau lebih. Atau kalau salam sebelum waktunya, sebelum sempurna bilangan, maka itu sesudah ya, sama kasus Zilyadain tadi. Kalau ragu ini dalilnya Pak Bu ya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata beliau? Idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang di antara kalian meragu di dalam salatnya ya, ragu di dalam salatnya, falam yadri, dia enggak tahu, awahidah shalla amisnataini, dia salat 1 rakaat atau 2 rakaat, falyaj'alha wahidah, jadikan 1. Tadi yang kita ambil. Kalau seandainya ragu 2 dan 1, maka yang diambil adalah 1. Yang ambil paling dikit ya Pak ya. Wa idza lam yadri isnataini shalla am salasan, kalau dia tidak tahu salatnya 2 rakaat atau 3, falyaj'alha isnataini, maka hendaklah dia menjadikan 2. Wa idza lam yadri salasan shalla am arba'an, kalau dia enggak tahu salatnya itu 3 atau 4, falyaj'alha salasan, jadikan dia 3. Summa yasjud idza faragha min salatihi, kemudian hendaklah dia sujud jikalau selesai dari salatnya, wa huwa jalis, dia duduk, qabla an yuslim, sebelum dia salam, sajadataini, 2 salam, 2 kali sujud ya, sebelum salam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, dan disahihkannya ya Pak ya. Dalam riwayat lainnya dikatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man shalla salatan, siapa yang mengerjakan suatu salat, ya syukku, dia ragu, fi nuqsan, kurangnya, dia ragu kurang atau lebih gitu Pak ya, fayusalli, dia kurang, falyusalli hatta yasukku fi ziyadah, maka dia hendaklah dia menambah rakaatnya ya, melakukan salatnya sampai dia ragu nambah atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar dibikin yakin ya Pak ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dia enggak tahu berapa rakaat salatnya, salasan au arba'an, dia salat 3 atau 4, falyatrah asyak, maka hendaklah dia mencampakkan keraguan itu, wal yabni ala mastaiqana, kemudian dia mengambil yang paling yakin, summa yasjud sajadataini qabla an yuslim, sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia mengerjakan 5 rakaat, ternyata dia 5 rakaat sebenarnya Pak ya, tapi karena dia sudah mengambil yang yakin, maka apa kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, syafa'na lahu salatahu, kami genapkan salatnya, artinya digenapkan yang 5 itu jadi 4 gitu, kalau sudah sujud sahwi. Wa in kana shalla itmaman li arba, kalau salatnya ternyata benar 4 rakaat, cuma karena ragu-ragu, maka dengan sujud sahwi itu kana targhiman lisyayatin, itu menjadi penghinaan bagi setan karena dia gagal untuk menggoda gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim ya. Dan ini menunjukkan, menjadi dalil jumhur bahwasanya jikalau seseorang ragu di dalam salatnya tentang jumlah rakaat, maka yang diambil adalah yang paling sedikit, kemudian dia sujud sahwi ya, sujud sahwi. Kemudian sedikit kita ambil Pak, sujud syukur ya. Nah, sujud syukur ini bagian terakhir ya, sebelum nanti selanjutnya kita masuk di salat jamaah nanti. Sujud syukur Pak, sujud syukur itu ya, oke?
Yang apa Pak? Sujud sahwinya. Ah, sujud sahwinya gini ya Pak. Kita praktekkan ya, cocok Pak. Jadi gambaran pertamanya ya Pak. Gambaran pertamanya tadi kalau seandainya salam sebelum sempurna bilangannya. Seperti misalnya kita sholat maghrib tadi. Kemudian tiba-tiba tadi saya pas 2 rakaat, ya udah salam, nggak ada yang negur sama sekali Pak, semuanya. Ya taruhlah segan dengan saya misalnya. Oh itu kan Ustadz yang ngajar kita misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada. Kayak Rasulullah kan nggak ada yang berani negur Pak. Ya, kalau mau negur Rasulullah jangan-jangan kita salah kan gitu. Makanya nggak ada yang berani negur ketika 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu kan akan ada yang protes itu, tanya misalnya. Nah, ngobrolnya itu dianggap sesuatu selama ngobrolnya terkait dengan sholat ya Pak ya. Itu nggak dianggap batal. Tinggal nanti menambahkan rakaat 1 rakaat lagi, kemudian salam kiri kanan, kemudian setelah itu baru sujud sahwi. Sujud sahwi setelah salam itu. Kalau kita sebelum sempurna bilangan rakaatnya kita sudah salam, imamnya yang salam, yang jamaah kan ikut aja. Yang jamaah kan ikut yang dilakukan oleh imam. Tanpa di Allahu Akbar kan duduk itu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar. Ya, sujud sahwi ya. Bacaannya ya kalau yang ada beberapa yang disepakati itu ya bacaan rukuk kayak biasa saja. Ya. Yang subhanalladzi la yanamu wa la yasu itu ada perbedaan lah di kalangan para ulama terkait bacaannya. Karena kita minimal kita membaca bacaan sujud biasa saja. Ya subhana rabbiyal a'la itu. Yang subhanalladzi la yanamu wa la yasu itu ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama mengenai bacaan itu. Ya, yang disepakati ya jelas subhana rabbiyal a'la itu. Ya, kita baca biasa Allahu Akbar. Ya. Kemudian sujud lagi. Ya. Di antara 2 sujud nggak ada bacaannya Pak, langsung aja. Ulang lagi, langsung sujud lagi. Ya. Kemudian setelah itu ya selesai Allahu Akbar sudah selesai. Kita nggak perlu salam lagi. Nggak perlu salam lagi karena tadi sudah salam. Salamnya itu tadi Pak. Jadi kalau udah selesai Allahu Akbar udah selesai udah itu. Tinggal kita mengubah posisi duduk kalau imam itu setelah astagfirullah ganti posisi duduknya gitu ya. Itu yang setelah salam. Itu yang pertama. Atau yang kasus berikutnya itu kalau jumlah rakaatnya berlebih. Itu juga sama ya Pak. 5 rakaat ternyata. Ya, ternyata 5 rakaat. 5 rakaat assalamualaikum waalaikumsalam. Ternyata 5 rakaat diingatkan. Ya udah tinggal sujud sahwi saja. Atau imamnya sendiri ingat itu 5 gitu ternyata. Ya udah sujud sahwi langsung kayak tadi Pak ya. Ya kayak tadi setelah salam itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya kelupaan tasyahud pertama ya Bu ya. Nah, tasyahud pertama kan seharusnya kita tasyahud, cuman kelupaan. Nah, kita berdiri. Nah, kalau seandainya kita sudah berdiri sempurna, misalnya orang bertasbih, kemudian bertasbihnya kita masih belum berdiri, masih bau naik ke atas. Orang sudah bertasbih subhanallah, dan kita ingat oh belum tasyahud, berarti kita balik. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, kemudian baru ada orang yang bertasbih, terus nanti sujud 2 kali sujud sebelum salam. Ya, udah selesai, ya sujud dulu 2 kali sujud, kemudian assalamualaikum. Itu Pak. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat ini yang tadi kita bicarakan. Ini yang kalau ragu jumlah bilangan rakaatnya berapa. Kayak saya imam, kalau kita kan makmum biasanya ngikut imam aja Pak. Kita ngikut imam gitu. Saya imam misalnya, kemudian ragu-ragu. Saya sholat isya itu sudah 3 atau 4. Maka yang diambil adalah 3-nya. Kalau seandainya Pak ya 3-nya. Kalau seandainya sholat subuh saya ragu apakah 1 atau 2, maka 1 yang diambil gitu. Setelah itu maka sebelum salam imam tadi dia sujud 2 kali sujud ya. Makanya makmum nggak tahu masalahnya apa, ikut imam aja dulu Pak gitu. Imam berarti imam ada yang dikeragui sama dia ya. Kalau itu kalau seandainya 1 rakaat kan kasusnya berarti salam sebelum waktunya itu Pak. Yang kasus pertama berarti nanti.
kasus pertama, gitu ya. Ya, kasus pertama nanti Pak. Iya, nambah 1 rakaat lagi. Misalnya kita subuhnya 1 rakaat, assalamualaikum waalaikumsalam, kan yang di belakang akan mengingatkan nanti itu Pak. Iya, dia kurang, ya tinggal langsung berdiri itu. Kurang Pak Imam gitu. Oh iya imam dulu kan, langsung berdiri. Nanti setelah itu baru assalamualaikum waalaikumsalam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Ya setelah salam, karena dia kasusnya kurang, ya kurang atau iya apa bukan kurang, salam sebelum waktunya. Ya, yang lupa itu Pak, yang lupa itu yang kasusnya ya tadi itu. Kita ragu-ragu 2 apa 3, 1 atau 2, maka kita ambil yang satunya, kita tambahkan berarti 1 lagi. Jadi kita ambil 1, kita ragu, ini saya udah 2 rakaat apa belum ya? Maka saya ambil 1, saya tambahkan lagi, bukan berarti salam. Kalau salam nanti kasusnya kayak yang pertama, gitu. Jadi kalau seandainya saya yakin 1, kemudian salam ternyata ditegur dari belakang, berarti kita sujudnya setelah salam itu. Tapi kalau seandainya ragu-ragu, saya 1 apa 2 ya, kita ngambil 1, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, sebelum salam sujud 2 kali sujud. Posisinya begitu Pak. Oke, seperti itu. Ya, itu yang ada riwayatnya gitu ya. Nah, ada. Sujud sahwi itu juga kalau seandainya sudah terlewat lama Pak, seharusnya sujud sahwi kemudian nggak terlupakan, itu juga tetap sah loh, gitu ya. Tetap sah, bukan berarti nggak sah, gitu ya. Dia tetap sah deh. Ya, ada memang begitu pandangan para ulama, bukan berarti kalau nggak sujud sahwi berarti nggak. Kalau seandainya memang nggak tahu Pak, kemudian udah lama kayaknya tadi nggak sujud sahwi, ya nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Asalkan memang sudah tersempurnakan. Kalau seandainya kurang, dia seharusnya menyempurnakan itu dan sejenisnya. Itu sudah selesai yang salah satu. Walaupun idealnya seharusnya imam mengetahui terkait dengan sujud sahwi, karena emang fikih sholat kan wajib dikuasai imam sebenarnya, ya Pak gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita singgung nanti sujud syukur sedikit, kemudian kita masuk di tema sholat berjamaah insyaallah. Sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.